rencana masuk ke pesantren untuk menjerat santri-santri di sana. Ini udah kelewatan nih, pakai di videoin lagi. Dan bahkan sudah ada nih Bible bertuliskan bahasa Arab dan yang dengan terjemahan. Ini loh Alkitab katanya gitu. Nah makanya ya, jadi penyusup-penyusup ini nih bahaya ini. Ya mudah-mudahan anak-anak kita kan sudah dibentengi dengan ajaran Islam. Ya tapi kan ya kita harus waspada lah gitu. Ya betul sekali. Karena ustadz-ustadz kita, para ulama-ulama kita, beliau-beliau bagian ceramah di masjid yang ini. Nah kita ini yang mengerti gerakan mereka. Nah kita yang harus membentengi gitu, menghalangi pergerakan mereka. Wah Ustadz Filipus ini, fotonya masih ada aja. Jadi saya mengikuti saat Bang Filipus ini hijrah dari kekristenan ke Islam. Beliau diteror habis-habisan, bahkan ingin dibunuh. Bayangin, tidak punya apa-apa. Yang tadinya punya apa-apa, jadi tidak punya apa-apa. Nah, jadi kalau pesantren yang dibuat kemarin dia bilang dihancurkan sama mereka, itu ada misi terselubung. Karena pergerakan Islam ini ingin dibendung gitu. Karena ya Ustadz Filipus ini ingin mengajak orang-orang di sekitarnya menuju ke jalan yang benar gitu. Iblis pasti mengganggu lah dengan Ada berbagai Sueb nih. cara. Bukan. Ada Sueb. Bukan. Itu tulisannya Sueb. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bukan soal saya, Pak. Suur. Sueb. Mbak itu Mbak apa? Re. Bukan, Pak. Kirain Sueb. Kacamata saya mana lagi? Ya Allah. Ya lanjut Bang Kama. Ya, Ya, lanjut. seperti itu. Ya, jadi kalau ini sedang ladang beramal, mumpung musolahnya belum jadi itu, Bang Filipus. Jadi masih ada kesempatan buat kita untuk beramal, buat bekal kita di akhirat. Silakan teman-teman. Kalau ada yang berniat ingin sedekah, beramal, silakan ya. Di DM aja Ustadz Filipus, nanti minta nomor rekening. Atau di YouTube-nya udah dicantumkan ya Bang Ustadz Filipus? Di YouTube ada kok videonya, perkembangan pembangunannya, update-nya. Nomor WA Dan saya selalu melaporkan dana masuk keluar, anggaran, pendapatan dan belanja setiap bulannya di kolom komunitas YouTube. Ya. Jadi nggak ada yang siluman di sini, nggak ada yang siluman. Walaupun saya tidak wajib melaporkan, saya tetap akan melaporkannya secara publis. Ya. Maksudnya gini Bang Ustadz Filipus, nomor WA-nya atau rekeningnya dicantumkan nggak di situ? Ada dicantumkan. Malah saya larang untuk mengirim terlebih dahulu, harus WA dulu biar saya tahu. Iya. Karena beberapa bulan lalu itu ada dari ini non Islam tuh nyumbang ke saya, kampret. Dia mau bikin tempat sujud saya menjadi subhat. Mau saya kembalikan, dia nggak konfirmasi nomor rekeningnya. Kalau dia kasih nomor rekeningnya, saya kembalikan. Ngapain sih bantu saya? Nggak ada orang Islam aja nggak bantu saya nggak sakit hati kok kau bantu. Ngapain kau bantu pakai uang dari penjualan Patkai sama Sun Gokong itu? Jadi saya maunya dikonfir dulu. Biasanya kalau jangan tersinggung kalau saya bilang Islam, kalau Islam
syahadat. Baru saya kasih kau nyumbang. Kalau enggak usah. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada loh ke beberapa waktu lalu. Oh, nyumbang. Ngapain kau nyumbang ke saya tuh? Pergi tuh bawa perpuluhan ke gerejamu. Ngapain ke saya? Oh, saya hanya mau membantu atas dasar toleransi. Toleransi bapak kau. Mana rekeningmu? Kau kembalikan. Enggak, saya ikhlas kok Pak. Saya kan, aduh kau ini macam-macam saja kau. Kau mau buat jadi subhat tempat sujudku. Jadi uang yang saya tanya juga dia nggak mau, cuman konfir begitu. Saya takutnya gimana? Jadi yang saya lihat dari konfirnya, terus saya pergi ke bank, saya lihat lagi yang masuk hari apa itu atau waktu sekian itu berapa. Saya dapatkan ternyata sekitar 500.000. Nah, 500.000 itu tidak saya pakai untuk beli untuk DO bahan-bahan bangunan, enggak. Saya sendirikan uangnya. Kampret, masa iya saya mau beli semen, mau bikin tempat sujud dari hasil penjualan patkai, gila, subhat banget. Enggak. Cuma dari kaum muslimin saya memintanya, enggak kepada nonis. Ya, apa nama YouTube-nya Ustaz Filipus? Mu'alaf Filipus Christian. Filipus Christiannya kayak gini. Mu'alaf itu double L. Ya. Ya, begitu ya. Jadi ya mohon dimaaf ya, kita memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan gitu, Bang Filipus itu. Bang Blender mana tidur nih? Dari malam dia nih. Ya, mungkin Perang tidur terus. Bang Kamal. Tidur ya. Mungkin tidur. Tidur mungkin mempersiapkan anaknya mau sekolah sekolah atau apa. Bunda juga belum tidur ya. Sudah. Aku tadi bangun jam 4. Aku tertidur pas Bang Juma naik. Nggak lama tertidur. Iya. Jadi nggak tahu apa yang terjadi tuh nggak tahu sudah. Aduh. Tapi ramainya pagi tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Iya karena Oten takut. Ya. Oten takut. Gimana Bang Kamal? Alhamdulillah. Ahi gimana? Ahi sehat? Alhamdulillah sehat Bang Kamal. Kita insya Allah masih dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Bang Kamal. Ya amin semua ya, kita sama-sama ya. Ya amin ya rabbal alamin Bang Kamal. Iya, kita lagi merapatkan barisan nih, sudah banyak ya kan, lagi istilahnya sudah perang terbuka nih kan. Ya kita waspada aja nih sama mereka nih. Iya Bang Kamal. Maunya apa mereka? Kita lihat aja. Ya jadi ini akun YouTube saya. Sahabat besar. Nah itu ya, Mu'alaf Filipus Christian, huruf besar semua ya. Yang Christian satu ya, pakai satu ya. Ya, karena ada dua. Di take down saya bikin Christian 3, di take down lagi saya buat 4, 5, 6, 7 sampai 1000 kalau perlu. Kok di take down kenapa? Kan lalu pernah kena saya. Nggak tahu kenapa ada yang repot atau gimana, itu akun saya tuh hilang. Waduh. Tapi karena ada kebetulan saya ngajar di SMK, ada anak didik saya yang memang masih kecil sudah jago hacker gitu, jago main medsos gitu deh. Dibikinnya, oh Pak Guru, masalah itu berikan ininya Pak Guru katanya, email sama passwordnya, biar ku kerjai orang itu. Dibikin, kembali lagi nih Filipus Christian 1. Hebat, 10 menit dia ke kotak-atik selesai. Ini katanya kayak dicuri begitu, dicuri atau gimana, kayak dihack begitu, diambil alih Pak Ustaz.
Langsung saya bilang, tapi bisa kan? Bisa. Ntar saya buat dia kapok ya. Dia mau balas katanya. Udah dia balas, biar dia kapok gitu. Ini kembali, makanya saya buat yang kedua, apa Filipus 2, ini Filipus 1. Ya ini ya. Saya aja juga kalau ada apa-apa masalah teknologi ya udah anak saya itu. Masalah handphone apa. Saya gaptek soalnya. Saya sudah main TikTok ini sudah mau setahun lebih mungkin, atau sudah setahun, atau ya beberapa bulan terakhir ini yang paling intens. Ada yang sampai 5.000, 1.000, 2.000, 3.000 dia followernya. Saya nggak pernah serupiah pun dapat dari TikTok itu. Maksudnya saya uangkan. Itu saya nggak tahu, gaptek saya. Saya nggak monet gitu. Saya nggak monet. Pokoknya untuk diskusi aja. Begitu juga dengan YouTube. Coba lihat, dimonetisasi nggak? Dimonet, tapi saya matikan. Kenapa saya matikan monetisasinya? Karena yang monetisasi ini Ustadz Sugi Kristologi, Pak Ade Sugi. Kenapa saya matikan? Karena saya nggak mau orang nonton dakwah saya terganggu sama iklan. Coba. Oh, gitu. Coba. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak mau saya. Masa iya cuma beberapa dari penghasilan iklan justru mengganggu orang lagi nonton dakwah kita terputus. Udahlah saya matiin aja ininya. Saya matiin aja monetisasinya. Murni bahwa saya nggak ini, nggak nyari-nyari yang begituan dia ini. Kalau mau bantu silakan aja langsung gitu loh. Kalau memang saya ada rezeki lain misalnya, karena beberapa hari lalu ini bingung saya nyari untuk musola, dibilang begini, Ustadz ini untuk musola, ini untuk Ustadz loh. Musola belum kelar kau ngasih ke saya pula, buat apa untuk saya? Saya kan walaupun honor kerja saya, walaupun honor di sekolah saya kerja. Ngapain kau bantu? Enggak, untuk ya uang pulsa Ustadz. Nah ini nih yang kayak gini nih kan, akhirnya kan kalau saya terlena setan ganggu saya, jadi matre saya akhirnya. Kau mau masukkan saya ke neraka dengan jalan tol secara cepat ini. Pakai jalan tol saya ke neraka ini. Saya nyari untuk musola, ngapain kau? Udah saya ikhlas, nggak usah macam-macam lah Ustadz. Kalau enggak nih saya marah nih, saya nangis nih. Ya udah, gak apa-apa. Maksud saya begitu ya. Ya, nggak apa-apa Ustaz. Untuk saya itu disepelekan saja dulu, nggak usah untuk saya. Untuk musola, selesai musola, mu'alaf ngaji, bisa belajar fikih dengan saya, belajar Quran dan hadis di saya, belajar bacaan-bacaan sholat, itu yang paling penting. Saya kerja di 2 sekolah, walaupun gaji saya 300.000 per bulan, tapi 2 sekolah kan lumayan lah, 600.000 per bulan. Buku pengajaran sudah ada ya Ustaz? Buku Ya, buku-buku ada, Pak. Ada, udah banyak. Iqra ini udah berapa dus ini dikirim orang. Dan juga saya beli. Al-Quran yang kurang tuh Al-Quran sama ya mungkin kita bisa bantu mukena atau peci sarung untuk orang mu'alaf, itu yang kurang karena ya namanya mu'alaf belum punya apa ya, belum punya baju-baju muslim kebanyakan. Iya. Itu yang menjadi sakit kepala saya ini nih. Gimana tuh mu'alaf yang lain itu disenangkan. Kalau saya mah udah bukan mu'alaf, saya mah mantan mu'alaf gitu loh. Iya. Udah kadaluarsa mu'alafnya saya. Nggak perlulah kalian kasihani saya. Nggak butuh kasihan dari umat Islam saya. Iya. Ya, silakan Bu. Bunda Vera. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Karma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah tidur Bunda? Doain ya, ini Bunda lagi di Palembang mau jalan nih, mau pulang Jakarta. Oh, Doain lancar perjalanan. dari Palembang. Iya, antar orang tua pulang. Jadi mau pulang hari ini. Oh, Kalau teringat Palembang, saya teringat sama ini Bunda, empek-empek gitu. Pernah saya ini beli itu. Iya, makanya Bunda ini udah 2 hari di sini makan pempek aja, nggak makan nasi lagi. Aduh. iya. Tapi yang enak ini Bunda ya, yang ikan tenggiring itu enak ya.
Iyalah. Iyalah asli kan tempatnya ini. Ya iyalah. Pacak nih kan. Tapi kan ada berapa macam kalau ikan yang dibuat jadi empek-empek itu? Wah banyak. Banyak, banyak. Tapi yang umum sih kalau di Palembang tuh ikan gabus, ikan tenggiri, ikan Iya, kakap putih gitu. iya Ada. ikan gabus sama ikan tenggiri kan lebih enak ikan tenggiri ketimbang ikan gabus kan? Ya. Kalau Palembang enak ikan gabus. Enak ikan gabus. Iya, enak ikan gabus. Ustadz Filipus, sedikit Bunda tambahin semangat ya Ustadz Filipus, insya Allah. Insya Allah, amin. Mohon doanya supaya saya jadi asbab Amin, hidayah. amin, amin. Semangat terus. Amin, insya Allah. Iya. Bunda di Palembangnya di mana Bunda? Di Sekojo, Ki Karma. Di Oh, Sekojo. Sekojo dekat aku. Aku Dua Ilir dulu. Iya, di Sekojo orang tua di sini. Aku Dua Ilir di apa Sabuk Kingking situ Lemabang. Oh deket dah, deket. Iya, Sekojo kan ke terus lagi. Emang Ki Karma orang sini ya, Ki Karma orang Palembang. Buat Jakarta dulu pernah ada tugas kerja di sana 4 tahun saya. Oh iya, udah lama jadi nggak kesini ya. Wah udah lama. Udah enak kesini mah, udah dari Iya. Bakauheni itu Bunda 4 jam udah tebus sampai Palembang. 4 jam Iya. lah, udah lancar jalannya. Alhamdulillah. Itu pakai ini ya, jalan apa, jalan tol Bunda. Iya, jalan tol. Kalau nggak jalan tol mah lewat dalam Lampung kayak dulu bisa 12 jam. Hancur. Hancur. Hmm. Saya kalau ingat di sana tuh ke ini ke apa? Apa bukan Batu Raja apa sih namanya? Yang masih hutan-hutan duren itu loh. Nah itu di situ kan banyak duren itu. Nah, saya tuh berburu ini bajing Ya. sama Oh, bajing loncat. macam bajing itu kan kalau lagi musim duku sama duren, bajingnya itu jadi hama di sana, hama itu. Makanya kalau kita nembakin bajing di sana, pulang bawa 100 bajing lebih itu. Itu dikasih sama tukang yang punya kebunnya nih, dikasih durian sekolong tempat tidur, bayangin. Oh, bajing ini yang kayak kelelawar ya, bukan? Tupai. Oh, tupai. Iya. Weh, api Sumsel tuh di bawah. Iya, tapi Bunda pulang kasihan ini lagi pengen makan durian, lagi nggak musim. Nggak musim ya. Udah lewat. Assalamualaikum semua, salam kenal semua. Salam kenal. Salam kenal. Alwi. Ya, Bang Alwi dari Malaysia, Bang Alwi. Iya bang, dari Malaysia. Dari Medan asal Malaysia. Stay Malaysia. Oh, stay Malaysia ya. Oh, Masya Allah. Dari Medan bang. Medan. Masya Allah. Gimana Bang? Udah berapa lama di Malaysia Bang? Bang Alwi? Baru 2 sempat tahun lah bang, kurang lebih lah bang. Oh 2 tahun ya, mau baru lah. Berjuang terus Bang. Baru aja. Ya bang, bentar lagi mau balik lah ini bang, mau balik untuk rapat Medan. Iya. Abang ini Mangkama ya, asal mana bang? Saya di Jakarta Bang. Oh, Jakarta. Kerja apa di sana, Wi? Di Malaysia. Ini lah bang, kerja tolong ini apa namanya, helper. Oh, helper. Ya. Itu Ustaz Filipus. Apa yang Ustaz penting dapat Filipus. duit bang? Ustaz Filipus masih siswa itu ya.
fotonya. Siswa itu Masih apa ya? bukan siswa. Jemaat Itu minggu ya. peneguhan. Jemaat minggu ya. Itu peneguhan. Apa namanya? Pentabisan atau peneguhan. Peneguhan. Siswa yang sudah selesai pendidikan itu. Masih ABG banget ya? Ya masih umur berapa saya itu? Belum 20 kan nggak salah. 20-an. 20-an. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam, Bang MD. Waalaikumsalam. Ini saya mau ini konfirmasi sama Bang siapa Filipus itu, Ustadz Ya, Filipus. silakan Bang. Assalamualaikum Ustadz Filipus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya udah DM itu. Ya, Oh, iya, iya, insya Allah. mudah-mudahan ya sedikit-sedikit bisa bantu buat musolanya gitu. Ya, amin. Amin. Iya, Insyaallah. Kenapa banyak orang yang mengaku Islam katanya mualaf itu perusak agama? Memangnya murtadin nggak perusak itu? Udah silakan yang lain lanjut lagi. Kita Tahunya klaim sepihak itu tahunya mengaku Islam. Dari mana mualaf perusak Islam? Yang mana coba? Di sisi mana? Ada itu macam si siapa namanya yang ngaku Islam itu si tas apa pun namanya lupa aku tuh nama akun. Lo gila, topik. Jangan dibilang Betul, Taufik ya. betul, itu siapa? Oh, the truth. Oh, the truth. Ya. Bukan Islam dia. Nah. Syiah itu, hati. Pagi-pagi saya ngomel-ngomel di komalnya dia itu. Sok ngajarin tentang Islam di situ, tapi menyangkut pautkan dengan ajaran Kristen gitu. Aduh, Iya, saya dia bilang ini manusia. ngaku paling Islam. Kau percaya Iya. anak Maryam enggak katanya? Anak Maryam itu macam diapakannya lah, ditinggikannya macam Iya. Tuhan itu katanya. Iya, dia pengen nyesatin umat Muslim, makanya saya himbau untuk para umat-umat Muslim, jangan ada yang ke sana. Memang inceran dia itu orang-orang yang baru main di TikTok ini, yang tidak tahu, dipikir wah Islam ini kan gitu, nggak taunya ya mau diseret ke ajaran sesat sama mereka, berbau-bau Islam, Iya. gitu. Padahal cecunguk-cecunguknya itu tendensius sama Bang Juma itu. Semuanya itu tendensius. Gila. Apa yang dibencikan orang itu? Iya, iya, makanya aduh, kita waspadalah. Makanya kita kenali musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita bukan yang berhadapan langsung dengan kita. Ini yang dari belakang totonya nikam kita. Nah ini kita, makanya saya alhamdulillah apologet kita ini sudah mengenali ya yang mana Muslim sejati, yang mana para munafikun. Ya kita waspadalah, rapatkan barisan gitu. Ya, Al-Hijr ayat 6, betul Bang. Iya, Al-Hijr ayat 6. Di situ di Bible dikatakan Yesus tidak waras lagi sama keluarganya loh. Ini Al-Hijr orang kafir. Iya. Iya, orang kafir yang menuduh kepada Rasulullah. Oh, biasalah, wajar. Orang yang tidak percaya kok ngata-ngatain kita, ya nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau di dalam Bible mereka, ya mereka orang tuanya sendiri yang bilang dia tidak waras gitu. Ya udah, kita jangan ke sana dulu nih. Ya begitu Bang MD, silakan Bang Ustadz Filipus tuh di DM-nya katanya tuh Ustadz Filipus, Bang MD tuh. Ya, siap-siap. Insyaallah saya ke situ Ya nanti. silakan. Soalnya saya lagi kerja. Ya silakan untuk yang Soalnya saya lagi kerja. ya silakan kan buat beli besi, buat beli apa ya masih kekurangan untuk ya silakan kita beramal bersama-sama untuk kita nanti bekal di akhirat ya. Silakan kalau ada yang ada kelebihan dan niat ikhlas tulus
Silakan di DM aja ada Ustadz Filipus. Bang Filipus ini dari mana Bang Filipus? Ustadz Filipus dia jauh dari berangkat. Dia di daerah antara perbatasan Manado Gorontalo, Bang. Oh, satu tempat lah atau satu kota lah sama Pak Dance. Iya betul. Nah, beliau sedang Banyak buat yang berjuang. cerdas. Masa Iya, dibilang beliau perusak? beliau sedang berjuang membangun, ya dia kepental Ustadz Filipusnya. Ya berjuang untuk membangun musola dan ya istilahnya untuk belajar ngaji gitu, para mualaf. Iya. Karena yang kemarin dia sudah bangun di suatu daerah, dia sering hampir setiap 3 hari katanya. Dia memualafkan orang, ada yang bawa keluarganya, ada yang anak-anak, ada yang anak muda gitu. Iya. Memualafkan orang. Nah, kemudian ada yang ya dalam situasi politik yang kemarin tidak menentu. Iya. Nah, dia biasalah ada yang fitnah-fitnah ya. Akhirnya diambil alih sama beliau. Padahal sudah musola sudah jadi, masjid sudah jadi. Akhirnya diambil sama mereka. Akhirnya tidak terurus. Akhirnya sekarang jadi rumah kosong, gedung kosong gitu. Kan jahat itu. Mantap. Kita ini Islam dari lahir jadi insecure. Iya, ya itulah. Makanya ada orang-orang yang gampang kena fitnah, kena gosok-gosok. Iya. Urusan politik disangkut pautkan dengan keagamaan. Ya itulah. Mereka tuh ya muslim-muslim yang gimana gitu ya. Jadi ya yang paling penting Ustadz Filipus tetap istiqomah, itu aja. Beliau itu saya tahu, beliau itu orang ada tadinya. Iya. Dia meninggalkan agamanya yang lama. Dia tidak susah-susah amat orangnya. Dia menjadi gelandangan. Bahkan mau hampir dibunuh dengan orang tuanya. Iya. Perjuangannya saya ikutin sampai akhirnya dia ketemu dengan saudara-saudara muslim ya, kemudian ya alhamdulillah sampai sekarang dia udah alhamdulillah, Allah maha tahu lah. Iya. Memang perjuangannya luar biasa waktu itu. Iya. Jadi Ya, kalau saya- jadi fitnahan yang orang-orang di dekat masjid dan musola yang dia bangun itu ya uangnya beginilah begitu, biasalah fitnahan receh gitu. Oh. Jadi ya akhirnya diambil alih sama mereka, ya dianya Terbengkalai. terbengkalai ternyata. Ya Parah orang kayak gitu. iya. Sebenarnya sudah ya yang sudah ada itu jangan sampai terbengkalai kan gitu. Itulah. Berarti nggak tanggung jawab yang ngambil alih nih. Iya kan memang tujuannya untuk membentengi daripada mualaf ini, jangan sampai pada mualaf kan gitu. Nah di tahun politik, nah itu sekalian dijadikan ajang untuk menyingkirkan gitulah. Berarti ada kepentingan terselubung itu sendiri. Iya. Jadi fitnah bertebaran kemana-mana untuk menggeser gitu. Ya paham kalau kayak gitu. Ya, tapi ya walaupun kau istilahnya mematikan satu, tumbuh 1000 insya Allah. Iya pasti. Ya, insya Allah. Allah maha tahu. Ya.
di atas segalanya. Iya betul, itu ada ayat dalam Al-Quran dikatakan siapa yang keluar dari agama atau murtad akan masuk yang lebih baik, lebih cerdas, Iya, yang banyak lebih masuk. iya. 1 ganti 10, entah kita nggak tahu. 1 ganti 20, apalagi sekarang di seluruh dunia berbondong-bondong orang. Mualaf. Iya, di luar sana. Cuman di Indonesia nih lagi ya, karena masih ada hambatan kita, yaitu kata-kata istilah-istilah Islam yang masih di dalam Bible mereka. Nah, ini yang buat misionaris ini untuk menjerat orang-orang awam. Kalau itu sudah tidak ada, lebih mudah lah dikenali. Oh, ini ajaran kamu, ini ajaran kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut saudaraku. Ya, kabar Muhammad. Biar saya belajar sekalian. Bang Gulun ini ya? Iya. Mantap. Nias salam kenal. Ini sering Udah banyak juga masuk di Nias ke Islam Somali. kan Bang? Banyak. Adalah 20%. Mantap. Ini yang kemarin itu yang baru mualaf ikut sama saya ada 4 orang lagi tuh. Oh, Masya Allah. Di mana Bang? Sekarang tinggal di di Labuan Batu Utara. Oh, jadi yang mualaf Nah, sama lah Bang, aku di Labura juga. Nah, di mana Bang di Labura? Kita. Di apa Bang? Ini Apa namanya? siapa? Tahu Bang Ekorsik itu? Iya, Ekorsik ya. Di pertengahan Marbo. Di- Marbo Bang, tahu Marbo? Iya. Aku baru dari situ 3 bulan yang lewat di Ekorsik dari kantor camat. Oh iya, mantap lah Bang. Situlah aku, Ekorsik. Jalan masuk Marbo itu. Oh, aku kemarin itu ke kantor camat mengukur Mengukur baju. Mantap lah Bang. Ikut Ikut anggota Al-Wasilia dari Simadan. Anggota DPR itu. Enggak lah Bang, aku orang-orang apanya, aku orang biasa. beliau lagi di Malaysia Bang Muhammad. Beliau lagi di Malaysia. Lagi di Malaysia Bang. Stay di Malaysia. Inilah udah berapa kali ikut aku komal-komal inilah baru jumpaku satu kampung, satu kabupaten Labura. Abang Labura di mana? Udah pernah ke Korsik? Di mana Bang? Tinggal? Ada Muli Pekan. Oh, udah muli. Oh, dekat nah. Iya, ada Muli Pekan. Kalau nanti ke Kanopan Abang, sebelum ULB ada di situ tukang jahit itu laku. Di kantor polisi itu, Ibu. Indak le. Manapun. Terus lagi. Ini samping kampus ULB. Oh, Universitas Labuan Batu. Iya. Oh, iya Bang. Mantap. Marga apa Bang? Dasopang Bang, Dasopang, Hasibuan. Sama hal itu. Adik abang. Martulang itu sih. Martulang, oh. Oh lo, tulangku Hasibuan do. Oh. Tak tahu aku Bang apa. Martua perempuan. Anggo martua lalahi Ritonga. Tak tahu aku tutur ini Bang. Marga turun kemana? Maklum lah, baru tahu marga. Iya. Oke lah, lanjut. Pencerahan tadi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di topik Hasibuan, aku udah sopang Hasibuan. Tapi sama juga nya tuh. Tuan logika itu. Malu-maluin Hasibuan dia, Bang. Itu Hasibuan juga gitu, itu tuan logika. Iya katanya. Kata Hasibuan. Ini malu-malu juga itu. Malu-malu itu tuan logika itu. Teriak-teriak paling toleransi. Kalau udah toleransi itu diam saja lah. Ngapain teriak-teriak? Yang lucunya lagi memijak kitabnya orang Kristen itu dituduhnya Bang Blender sama Bang Zuma menyuruh dia katanya. Kan gila kan? Itulah fitnahnya itu. Itu katanya orang Kristen udah memaafkan. Nampak kali dia nomor satu itu berlaku. Nomor dua dimaafkan. Yang diutamakan baru dimaafkan. Jadi oten-oten ini salah. Bukan oten-oten yang di sini yang memaafkan, tapi di luar sana memang oten cuma yang di sini semua. Iya. Oten di sini kan kaki tangan. Aku jamin itu 99% itu si tuan logika ini kaki tangan mereka. Iya, yang penting untuk menjerat. Menjerat dia sama menghajar Bang Zuma. Iya. Itu tujuan mereka karena banyak yang mualaf dengan adanya API ini. Ya, mereka sudah kepanasan ini. Karena yang mereka ada Komal yang kemarin itu saya ikuti mengintip dari bawah, nggak pala ikut masuk menontonnya, mengintip aja dari bawah. Yang mereka ini ada 7 orang yang mereka ini takuti. Yang pertama si Bang Juma, baru Bang Blender, Uni Rifa, Haryansa, Ustadz Tahta, baru ada 2 lagi itu tak ingat aku namanya. Ini yang dilengsirkan orang itu yang 7 ini. Iya. Di Komal mereka hari itu saya intip di situ Komal, lupa aku nama Komalnya. Iya, Bang Muhammad. Kemarin habis mualafkan 4 orang. Siapa Bang Muhammad? Kalau boleh tahu. Yang mualaf ini? Iya. Baru-baru ini, belum yang lewat-lewat, baru-baru ini. Kakakku, sanak ibu kami, tapi yang 3 anaknya. Masya Allah. Jadi kalau yang lewat itu mamaku, baru kakak kandung, adik kandung 3, sama istri-istrinya lah, sama anak-anaknya. Masya Allah. Jadi semua kami tinggal di Labura yang sudah Muslim. Alhamdulillah ya. Jadi mereka sudah tidak percaya lagi ya dengan ajaran mereka ya. Iyalah, karena awal-awalnya ya. Tahun 2015 saya pulang kampung. Disitulah saya sampaikan menurut pengetahuan saya tentang Islam dan baik itu tentang Kristen. Jadi mereka tinggal memperbandingkan. Jadi setelah mereka mengambil kesimpulan, mengatakanlah masuk Islam. Iya. Masya Allah. Jadi kesimpulannya saya sampaikan pada waktu itu, kalaulah kalian mengaku ikut ajaran Nabi Ibrahim, maka ikutlah kepada ajaran Islam. Kalau tidak percaya, coba perdalamilah kitab Kristen itu ada enggak ajaran para nabi yang mempertuhankan manusia dan yang mempertuhankan yang mati lalu hidup. Tuhan itu tidak pernah mati, dia hidup selama-lamanya, dia tidak pernah mati. Jadi mereka ini pun agak terkejut kan, selama ini nggak pernah sampai seperti itu. Iya.
yang mereka tahu Tuhan itu inkarnasi untuk menebus dosa manusia, mengkosongkan diri supaya masuk iblis itu kan gitu. Iya. Ah. Ya itulah doktrinnya. Makanya kalau pendeta-pendeta di sini, saya kan tukang jahit, jadi banyak juga orang Kristen di sini, baik pun itu pendeta ataupun orang biasa yang menjahitkan di sini. Jadi karena mereka tahu bahwasanya saya itu masuk Islam, jadi sedikit-sedikit ada pertanyaan dari mereka kan gitu. Ya. Jadi di sini pernah ada 2 orang pendeta di sini sekali datang untuk menempahkan jas. Pernah saya tantang itu. Bisa saya buktikan itu, Pak. Dari Tritunggal itu, dari trinya itu disimpulkan menjadi satu. Bisa saya buktikan di situ nggak ada ketuhanan. Jadi pada waktu itu mereka pura-pura buru-buru. Lain hari lah kita itu apa? Mau masalah agama. Ini kami yang tidak mencepat ini katanya. Oh jadi silakan Pak, saya bilang. Ya, jadi dong bikin jas. Iya. Jadi bikin jasnya tapi. Jadi. Jadi yang menjemput jasnya itu besoknya waktu mengambil jas itu adalah sekitar lebih kurang 2 minggu udah saya janji. Istrinya disuruh mengambil. Dia takut diajak ke debat ya. Iya. Jadi saya tanya, abang di mana, Bu? Apa kak? Belum pulang dari Medan katanya. Waduh. Gimana pula yang mereka inilah ayat populer bagi mereka ini, Tritunggal ini. Mula-mulanya Bapa, baru Firman, menjadi Putra, menjadi Roh Kudus. Ini semua ciptaan Allah, semua ciptaan Tuhan semesta alam. Jadi yang mana mau disatukannya tidak jadi Tuhan? Bapa itu ciptaan, Firman perkataan Dia, Roh Kudus utusan Dia, Putra ya anak manusia. Jadi yang mana mau dipertuhankan kan gitu? Malah anaknya yang dituhanin. Aneh. Tuhan punya anak ya. Iya. Makanya ya aneh-aneh aja. Makanya ya kalau mereka baca Bible dengan diresapi tanpa doktrin ya udah. Karena mereka kan sudah dicekokin dari kecil gitu. Inilah, tengoklah dari sini aja lah kita bisa ketahui tidak ada pendirian orang Kristen ini. Semua nama Tuhan yang beragama di muka bumi ini mereka ambil. Iya. Itu artinya membuktikan bahwasanya Tuhan mereka itu nggak ada yang bisa dipegang. Yahweh mereka mengaku juga Tuhan. Ya udahlah bang. Mereka Tuhannya orang Islam juga mereka ambil Allah katanya. Makanya dalam Bible ini itu Allah Bapa katanya dia. Allah Mak, awak bilang lah. Jadi ada gitu bang, Allah Bapak Alamak. Iya. Allah Bapak katanya dia. Alamak, awak bilang lah. Ya alhamdulillah, semoga banyak yang mualaf di daerah sekitar abang ya. Amin. Masya Allah. Inilah adik-adik yang masih Kristen di kampung pun udah bolak-balik di teleponnya untuk menyampaikan sekali lagi, mana tahu ada yang berminat kata adik dari sana. Jadi saya bilang begini, kaulah menduluani di sana. Nanti kalau sudah kau baru belajar Islam, baru kembangkan di sana, saya bilang. Ya, sering nonton ini aja diskusi Bang Zuma gitu. Iya, sering biar tambah jadi mereka ya sambil belajar lah gitu. Itu makanya bandingkan. Iya. Makanya sering masuk-masuk ini sebenarnya kalau memperbandingkan itu
alhamdulillah udah bisa saya mengambil kesimpulannya. Cuman saja yang belum pandai saya ini untuk debat ini tekniknya dari mana apa mencari celahnya gitu. Ini kalau debat ini sama seperti apa ini petinju. Harus tahu tekniknya pertama supaya jangan begitu start langsung tumbang. Nah, jangan begitu kan gitu. Iya, iya. Ada saja gitu. Nanti Iya. nggak gini loh Pak. Nanti Bapak ikut-ikutin gitu. Mula-mula atau pertama ini Bapak nanti akan terbiasa dengan sendirinya, akan ininya pengaruh sendiri gitu. Iya. Itu dia. Karena orang debat ini berbeda-beda. Ada yang suka dia kuat suara, ada yang suka dia lembut suara. Tapi kebanyakan saya menilai orang Kristen ini memang selalu mengajak dengan kelembutan karena memang itu untuk menggaruk lawan gitu. Memang itu diajarkan supaya menjadi pengikut mereka. Iya, tapi banyak juga di sini yang naik langsung teriak-teriak banyak. Kalau itu kalau langsung naik itu teriak-teriak karena dia udah merasakan kesakitan itu. Iya, iblisnya meronta-ronta bang. Iya. Tapi kalau masih raja iblis yang masuk ke badannya itu macam tadi lah. Ini barusan menonton YouTube aku ini, YouTube dari Komal Bang Belender itu nampak aku itu tadi. Jadi aku tonton dari YouTube. Nah, di situ ada yang lawan-lawan Ustadz Hatta di situ seorang Kristen sama yang lembutan. Soal lembut-lembutnya sutra lah. Terakhirnya dihajar sama Ustadz Hatta. Turun dia. Ustadz Tahta dilawan, Bible dia hafal, Al-Quran dia hafal, mencret oten mah. Tapi yang suka aku masuk ini di Komal ini, inilah Bang Blender sama Tuan Raja Dolar. Iya. Karena mereka itu langsung tahu kalau Oten itu nyamar. Iya. Kalau aku nggak tahu. Kalau sempat mengaku dia Islam, rupanya Oten dia. Yo saja lah bilang kan, awak belum tahu. Ini. Lihat ininya aja bang, cium-cium baunya aja bang. Kalau Oten bang, kalau bau domba ya dialah itu. Kalau sudah apa dia menghujat dia itulah Bang Blender ini udah pecahnya piring situ Udah berapa kali dipecahkannya piring. Aku kan sering naik ke Komalnya ini. Memang Oten itu dari segi mana saja pun akan kalah. Dari segi bermain ayat, bermain logika sederhana, bermain ada menangnya lah Oten ini. Makanya orang itu pada banyak nggak mampu mengalahkan, banyak yang menyamar, banyak yang mengambil Abang tahu kenapa orang Oten yang menjadi pengacara? Abang tahu apa sebabnya? Karena mereka itu pandai bersilat lidah. Iya. Itu nggak bisa nggak bisa mau lurus itu, harus pandai bersilat lidah. Ya betul kalau di pengacara. Janganlah hormat Paris kan, yang salah pun jadi benar. Iya. Tuhan aja dilawan sama dia. Iya. Tuhan kalah debat sama dia. Oten. Wah, aku geram kali aku tadi itu dia mau gombal-gombal Ustadz Tahta itu. Geram kali aku, lembut suaranya itu, habis itu bolak-balik cakapnya itu. Biasa. Tapi Ustadz Tata udah pengalaman, jam terbangnya udah tinggi bang. Iya.
sabar lawatin ngadepinnya. Nah, nanti ujung-ujungnya kena sekak seter sama Ustadz Tahta tuh. Nggak ada yang naik orang di sini ya. Nggak ada yang berani bang kalau tempat bang Blender. Beraninya ngintip orang itu, Bang, ngintip di bawah. Tadi pagi sih Ada nggak ini orang ini? ada naik yang botol-botol tuh tadi pagi, berapa orang itu naik maki-maki. Naik Ayo maki-maki. ten. Itu Ini yang ada naik. satu kursi tempat lu ten. Ayo, ten. Merasa kesepitan. Ya, Poya, Saki, naik ayo. Kalau kamu ingin diskusi baik-baik silakan. Daripada ngetik-ngetik di bawah capek yuk. Poya, Saki. Iya, kalau ada yang naik Otin biar turun dulu aku biar ku tonton dari kosong bang, nggak usah turun bang, ada yang kosong nih. Ada kosong satu slot tuh bang. Khusus satu slot, tak tinggalkan tuh Oten itu. Siapa tahu kan ada yang mau naik dia kan? Iya, ini ada kosong satu lagi kan? Iya, betul. Sorry semuanya, saya mute dulu ya, saya lagi makan. Mohon maaf semuanya ya. Iya bang. Ya, Blender lagi istirahat dulu ini. Tulisan Ibrani ini siapa namanya ini? Abang tulisan Ibrani. Apa bacanya itu? Itu nama apa? Nama itu. Apa itu Bang artinya? Oh, artinya itu huruf untuk ini. Kalau dalam bahasa Indonesianya hurufnya SJAR. SJARO. Ya, Lep? Iya. Kami dulu ya, makan dulu nih Bang. Ya, Bang Cer. Ayo naik ten. Kenapa Tuhanmu tidak menebus dosa iblis ten? Kan iblis berdosa. Kenapa hanya manusia yang ditebus dosa Ada ten? Ustadz Pala yang Ustadz Pala. Oh Kiai Pala ya di bawah ya. Oh iya ya. Ya Kiai jam berapa ya Ustadz Juma turun kemarin sekitar hampir jam 3-an lah gitu. Mana Kiai Fala? Sehat? Ya. Kadrun itu Yesus. Dia karena dia dicobai iblis di padang gurun, jadi dia kadrun. Iya. Ya, jadi yang penting kita rapatkan balisan gitu, Kiai. Jangan kasih celah buat mereka ini nih. Mau naik, Ustadz? Bang, yang punya komanya lagi bobo, Pak Ustadz. Itu Kiai. Semalam tausiah di sini beliau.
Ya Ustadz, silakan. Lagi ngajar santri katanya. Ya Masya Allah. Semoga santrinya pintar-pintar, dapat membentengi umat muslim nantinya untuk pengganti-pengganti penerus kita. Lihat. Iya Kiai, blender udah ini kehabisan baterai Pak Kiai. Lagi istirahat ya, lagi ngecas. Perjanjian kekal ada. Itu Bang. Jadi pada saat Tuhan mengadakan perjanjian kekal, itu namanya kekal kan selamanya itu. Terus ada satu pernyataan ini ya, ada dalil seperti ini, dikatakan sunat Kristus. Ini pernyataan ini bisa dipertanggungjawabkan terkorelasi dengan pernyataan Tuhan atau tidak itu Bang? Jangan-jangan hanya aturan manusia gitu Bang? Ya. Kalau saya melihat seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi, tidak ada yang bertentangan, tidak ada perubahan di situ, hanya saja pengertiannya itu mulai berkembang karena penggenapan itu dalam pribadi Yesus. Jadi begitu Bang, kalau kami melihatnya seperti itu Bang. Memang kalau dari segi kaidah bahasa sama dengan yang Bang Erwin katakan, teman-teman katakan, memang agak sulit. Tapi kalau kemudian kita melihat pengertian yang diterangkan oleh bagaimana penggenapan itu terjadi, maka kita akan menerimanya. Begitu Bang Erwin. Bang Stanley, bisa nggak membedakan perubahan namanya pengetahuan berkembang dengan pengetahuan itu dirubah Bang? Namanya berkembang, pada saat ada perjanjian kekal bahwasannya itu pemotongan kulub, ya kan? Bersunat itu Bang, lahir dan batin loh Bang. Pada saat dipotong kulub, hatinya pun dibersihkan. Hatinya dibersihkan dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Bahwasanya kita itu dibatasi, kita punya perjanjian kepada Tuhan. Nah, dengan jasmaninya dilakukan pemotongan kulub untuk membersihkan jasmani kita. Di sana ada kotoran. Nah, di situ. Nah, pada saat dikatakan berkembang, seharusnya yang lama tetap dipakai. Tetapi ada penambahan mungkin nih yang kemarin hanya bersunat kulub saja, kulub dan hatinya sekarang pemotongan berkembang. Tapi pada saat pemotongan kulub terus tidak ada, ganti bersunat hati, itu namanya perubahan Bang, bukan perkembangan Bang. Coba ditelaah. Ya. Iya betul Bang, memang sulit ini kalau kita mau samakan ini pemahaman, karena memang kami melihatnya pemahaman itu berkembang, bukan soal dirubah. Memang kelihatannya dirubah karena memang modelnya berbeda kan Bang Erwin kan begitu, modelnya berubah.
Tapi kemudian kalau diambil daripada segi pengertian yang sama seperti Bang Erwin katakan tadi, penyucian hati, penyucian diri untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, maka di sini sebenarnya kita klop poinnya sama, bahwa baptisan pun demikian, membersihkan diri, mendamaikan hidup ini dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, membangun hubungan kembali yang rusak. Jadi sebenarnya pengertiannya sama Bang Erwin, hanya saja ketika dilihat dari segi prakteknya yang berbeda, memang itu yang terjadi. Begitu. Nah, ini loh maksudnya. Praktek yang berbeda itu kalau kita lihat dari apa yang Anda katakan itu praktek yang dirubah, bukan praktek yang berkembang gitu loh, Bang. Pada Prakteknya saat berbeda, namun dari segi pengertian itu berkembang. Nah, gini Bang. Oke, kalau pengertian definisi bersunat itu mungkin Anda Kristen memiliki kaidah ilmu yang berbeda untuk mendefinisikan tentang bersunat. Oke, berbeda. Kalau kami memaknai itu adalah pemotongan kulub dan membersihkan hati. Nah, kalau Kristen mungkin, ya kan, pemotongan kulub tidak ada, dengan pembaptisan saja. Yang namanya berkembang, pemaknaan yang lama itu dipakai, ya kan? Terus ditambahi dengan pemaknaan yang baru. Contoh, tak kasih contoh tadi. Kalau di dalam Islam, wajiblah kamu bersunat, memotong kuku, memotong bulu ketiak. Nah, itu namanya berkembang. Dari awalnya mungkin cuma 2, terus ditambah lagi bulu ketiak. Itu berkembang, Bang. Yang lama dipakai, pengertian yang berkembang. Tapi pada saat yang dulu perjanjian kekal itu, ada bersunat itu pemotongan kulub, terus ada hukum yang di luar perjanjian kekal dengan Tuhan. Setelah Yesus tidak ada, muncul nih sunat Kristus. Nah, bisakah dipertanggungjawabkan yang Anda katakan pengertian berkembang ini terkorelasi dengan perjanjian Tuhan? Dimana kalau kita lihat di sini, oke lah pengertiannya beda, pemaknaannya beda. Tapi kalau dia lihat di sini, ini perubahan, Bang, bukan berkembang namanya. Nah, harus kita lihat secara logika dulu. Kalau secara iman, Bang, oke saja, nggak sunat, nggak masalah. Secara logika kita, ya kan, SMA tidak ada pelajaran ini, ya kan? Setelah kuliah ada pelajaran ini, itu namanya berkembang, Bang. Tapi yang lama, sejarah, bahasa itu tetap ada penambahan, ya kan, yang membuat semua yang dilakukan itu lebih sempurna, gitu. Itu namanya berkembang, Bang. Terus kalau Kristen tidak melakukan pemotongan kulub, ya kan, terus mau berkembang di mana? Kulubnya, pemotongan kulubnya dihilangin loh, Bang Stanley. Ayo. Iya, Bang. Kalau aku sih hanya itu sih, Bang, yang aku pahami dari kitab suci saya. Oke, ya saya bisa jawab. Ya, itu yang saya bisa jawab karena memang gini, Bang, saya menghargai, tapi kita berbicara di sini itu untuk mengembangkan akal pikiran kita supaya kita memandang dan menelaah sesuatu itu bisa luas, dalam arti logika kita masuk enggak, bertentangan dengan akal enggak, masuk akal enggak, jangan-jangan perintah sunat ini tidak sesuai dengan kehendak Tuhan di perjanjian kekal. Jangan-jangan ini perkataan manusia tak ikuti, sedangkan Tuhan menginginkan kita bersunat. Kalaupun kita mendapatkan tambahan, memotong kuku, memotong bulu, rambut harus dipotong, itu kan penambahan, tapi tidak meninggalkan yang lama. Tapi ini kok dihilangkan apanya nih? Padahal, Bang, kalau disunat itu bagus sekali loh bentuknya, Bang. Kenapa takut, Bang Stanley? Jadi begini, Bang Erwin, kalau kami silakan kalau teman-teman Kristen mau sunat, tapi itu bukan soal alasan iman, tapi ada alasan kesehatan tertentu. Itu tidak dilarang, dan banyak orang juga yang kemudian sunat seperti yang diterangkan tadi kan, karena memang kebutuhan kesehatannya, mungkin kesehatannya terganggu dalam soal vitalitas begitu. Lalu kemudian kalau itu dipakai dalam soal landasan iman, fondasi iman, itu tidak lagi.
Karena kalau dipakai itu akan bertentangan langsung dengan ajaran kekristenan dan kitab suci itu sendiri. Tapi memang betul, Karena gitu bang, kelihatannya kalau berubah. sunat, Tapi begini bang, kalau Erwin, sunat ini dimaknai sama bang. Ya lanjut. sebelum Bang Erwin ya. Tapi kan betul, tidak akan hilang soal, karena baptisan juga dalam pengertiannya tetap sunat. Oh Bang Erwin putus-putus Bang Erwin. Bang Erwinnya putus-putus enggak? Jaringan. Ya Bang Erwinnya nggak kedengaran, putus-putus. Jadi memang betul, baptisan juga tidak menghilangkan makna, makanya dikatakan sunat. Kan begitu. Dalam baptisan juga ada pengertian sunat di sana yang tidak berubah. Begitu Bang. Jadi walaupun baptisan, Suara saya ini jelas pengertian ya dari nih? sunat itu tidak berubah. Cek. Gimana Bang? Jelas, Oke, jelas. sudah. Iya. Cek. Tahan Bagus dulu nggak ya, nih suaranya? ada tamu. Sebentar ya. Ada tamu, Oh kita iya, sapa lanjut. dulu. Pagi orang Majus. Selamat pagi, Bu. Ya, standby dulu ya. Lanjut Bang Erwin sama Bang Stanley. Karena gini ya, kalau sempat Kristen memaknai sunat itu sama dengan orang Yahudi, ya kan? Memotong kulub, dan seperti apa yang saya katakan, ini akan bertentangan dengan Roma 2:25. Sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Kalau sempat sunat ini diartikan sama dengan orang Yahudi, kamu Kristen, orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Itu makanya kalau dimaknai dengan berbeda, itu enggak dikatakan melanggar hukum Taurat. Tapi kalau dimaknai sama, yakin melanggar hukum Taurat. Begitu Bang Stanley. Iya, betul. Memang itu demikian yang diterangkan oleh Paulus, memang demikian. Nah ini jangan-jangan pengertiannya ngeles ini Bang Stanley. Enggak Bang. Kalau soal itu kan ada penjelasannya juga kan, soal orang-orang yang kan itu kan di buku Roma kalau saya tidak salah itu, yang Abang Erwin sampaikan tadi. Iya. Tapi kan diterangkan lebih jauh soal bagaimana itu pengertian sunat. Jadi sebenarnya tidak berubah pemaknaannya, sunat tetap dibawa dalam pengertian baptisan. Hanya saja penerimaan soal praktiknya itu yang berbeda. Kan begitu. Itulah sebabnya saya katakan berkembang, bukan Maksud berubah. saya praktek ini yang ngajarin siapa Bang? Iya, di dalam tulisan yang kitab suci saya kan kita sudah tahu kan pengajarannya dari mana. Paulus ya kan? Tapi kemudian itu juga diterangkan di dalam perintah Yesus itu. Tidak ada lagi soal bersunat secara lahiriah kan. Makanya kan ketika dia naik di surga kan perintahkan baptisan. Enggak, di mana perintahnya sunat dihentikan dari Yesus? Lanjut Pak Dokter. Apa jaringan saya nih Pak Dokter? Oke, Bang Stanley. Sama, saya juga merah tapi nggak apa-apa. Saya minta tadi. Lanjut dulu Pak Dokter. Saya stabilkan jaringan dulu. Iya baik. Di mana pengajaran Baik, Yesus baik, yang seperti saudara. Anda katakan tadi itu, Pak Stanley, bisa dijelaskan? Gimana Bang? Seperti yang Bapak bilang tadi itu, bahwa pengajaran Yesus tentang sejatinya sunat itu dari sunat lahiriah itu di mana, Pak? Yohanes Kan digenapi 1 di ayat dalam diri 17 Yesus, kan? bisa saya Ah, baca silakan, enggak? silakan. Yohanes 1 Silakan ayat orang Majus. Enggak. Saya tanya Itu Bang, pengajarannya. orang Majus mau tambahkan itu. Iya, Yohanes 1 ayat 17 kita baca dulu ya. Ya. Di sini bahwa kalau sunat itu nggak ada hubungannya dengan kasih karunia keselamatan. Itu hanya perjanjian. Enggak, baca teksnya aja. Nggak usah, Ya, nggak usah sebentar. asumsi dan persepsi, baca memang teksnya. sudah ada. 1 ayat 17. Itu perjanjian, ya. tapi perjanjian kekal, Pak. Artinya sampai hari kiamat atau Armageddon. Sebentar. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita belajar mau kita hidup benar dan hukum kekal, kita harus mengikuti Yesus. Ya. Jadi kalau Musa, kalau berbicara Taurat itu nggak ada hubungannya dengan
Injil Kerajaan Surga yang diberitakan oleh Yesus. Anda Yesus jangan datang narasikan sebentar. dengan asumsi. Yesus datang ke dunia Enggak, saya ini nggak untuk butuh penjelasan menawarkan Anda. jalan lain ke Bahas surga. teksnya aja. Sebentar dulu lah. Jangan keluar konteks, Aduh. Pak. Jangan Bukan keluar konteks, Pak. sebentar, karena Anda masuk asumsi nggak penting. Ini bukan Jangan keluar khotbah gereja, konteks. kita So diskusi. asumsi ini dalil yang saya bacakan. Ya. Iya, yang minta Anda di mana? dalil itu Anda Dalil bacakan menjadikan. sesuai asumsi Anda. Sekarang saya tanya balik. Kok asumsi ini Sebab asumsi hukum Taurat Yohanes diberikan oleh 1. Musa. Sebentar dulu, sebentar. Anda Santai mengatakan dong. sunat itu untuk keselamatan. Tidak ada sunat itu untuk Kita bicara tidak berbicara keselamatan. keselamatan, Pak. Kita tidak berbicara keselamatan, tapi perjanjian kekal. Kekal tahu nggak, Iya, Bapak? ini perjanjian kekal, bukan untuk nggak ada hubungannya itu untuk Macus, keselamatan kau di Macus, surga. Iya, Macus. kita nggak bicara keselamatan. Yang kita bicarakan di sini, yang kita bicarakan di sini bukan dulu keselamatan, tetapi dasar dari menuju keselamatan. Kalau kita bicara sunat, sunat ini adalah dasar dari menuju keselamatan, bukan ke keselamatannya. Jadi ada dasar, ada keselamatan. Bagaimana kita itu mengikuti hukum Tuhan, perjanjian kekal sebagai dasar keselamatan gitu loh. Iya, sebentar dulu. Biar saya lebih banyak karena ini saya yang menerangkan. Kamu jangan lebih banyak menerangkan karena ini iman kita. Kamu harus banyak lebih mendengar. Ya. Oh, nggak bisa. Jangan kalau kau biasakan terangkan seperti sesuai itu. asumsi Kau mengajari nggak kita. bisa. Coba kayak Stanley Perbanyak mendengar, ya. Teks ke teks. Perbanyak Aduh, mendengar. kalau nggak bisa diskusinya, Ya, nggak bertanyalah usah dengan diskusi lah singkat. kamu. Artinya Apa? begini, ya. Sunat Kau sok-sokan di sini, enak dengan Stanley aja lah. Sok-sokan enak dengan Bang Stanley. Lanjut Bang Stanley dengan Pak Muhammad. Tes ilmu dan penalarannya itu jelas kalau Stanley. Bukan saya ngumbang-ngumbang, ini memang gitu, ya. Ngapain dimasukin asumsi teks dulu lah. Dia tadi sampaikan Kolose. Ada di situ data baru buat kita bahwa ada sunat Kristus yang selama ini kita nggak tahu. Nah, kita baca itu, kita pelajari, kita bahas. Kita bukan suruh orang bersunat, tapi kita mau memahami kenapa Kristen tidak bersunat, kan itu dia. Nah, macam mana, apa alasannya, apa dalilnya? Ya silahkan bicara pakai dalil. Aku bisa Jangan jawab. masukkan asumsi dan pidato gereja. Aku bisa jawab. Ya, aku bisa jawab, cuman takutnya umat Bisa Islam Mas marah. Aha, bisa. Tapi jangan marah ya. Enggak Mas Aha. Oke. Enggak Mas Aha. Sunat hati Enggak. itu ya. Saya yang nggak suka masuk asumsi dalam teks itu, saya nggak suka. Sunat hati itu kemungkinan nih ya, kemungkinan itu maksudnya itu tersunat sejak lahir kayak Muhammad gitu loh. Kita jangan lari ke kayak gitulah. Kita kayak Bang Stanley itu loh, enak. Kita nggak usah lari-lari ke situ. Sunat rohani kayak Nabi Muhammad itu, nggak usah lari ke situ. Kita step by step seperti Bang Stanley tadi loh, enak. Kita nggak akan membantah penjelasan Bang Stanley. Kalau itu iman, Putus-putus Bang Erwin, putus-putus. logika gimana, enak gitu loh. Putus-putus Bang Erwin. Eri, saya lagi nyetir Eri. Coba lanjutkan kalau Bang Erwin nggak bisa ya. Lanjut. Nggak ada masalah itu. Coba Bang Erwin perbaiki dah ininya. Bares. Saya lagi nyetir ini. Iya, iya. Kita ini. Mas Aha, nanti lanjutkan ya. Saya lagi nyetir. mengacu Tapi nanti kalau nggak kepada terjelaskan, saya bisa apa yang jelaskan sudah ke Anda itu tentang Ya, oke Bang Kamal. sunat sebelum lahir, hadis-hadisnya maupun ayat-ayatnya bisa saya jelaskan. Detail-detail itu Mas Aha bisa saya jelaskan ya. Tapi ini saya lagi nyetir, dengar suara mobil nih. Ha. Ya. Oke Bang ya. Ya. Hati-hati Bang. Maksud saya begini loh, sebentar Mas Aha. Maksud saya begini loh. Kalau kita membahas itu step by step seperti Bang Stanley tadi, jangan terus mengatakan seperti Muhammad gini, nggak usah ke situ dulu. Kita tuh datanya ini, kita nggak akan membantah iman seseorang. Nanti kita akan membicarakan konteksnya iman, konteksnya logika itu gimana. Enak gitu loh. Jadi kita tuh dapat edukasi. Apapun itu yang Anda bawa, kita tetap hargai gitu loh. Iya. Oke, Bang Stanley mau masuk nggak? Nah. Dulu Bang Rex silakan dulu. Iya. Maksudnya sekarang
umat Kristen tuh udah pinter loh. Kalau ditanya kenapa nggak sunat, jawabannya seperti itu. Nah, sedangkan kan nggak mungkin kita cek apakah udah disunat atau belum. Gitu loh, Bang. Ini ditunggu ngomongnya. Halo, tes. Nyesel. Ya, kedengaran nggak suaraku? Tapi saya baru dapat istilah ini, host. Ini saya baru tahu ini ada sunat Kristus ini. Maksudnya gimana nih Pak Stanley, Bang Stanley ini? Saya baru tahu ini sunat Kristus itu seperti apa. Kalau setahu saya sunat itu kalau merujuk ke dalil ya, karena sunat semacam dikerat gitu ya, dikerat kulit katanya gitu loh. Nah kalau di Islam kan bukan sunat sebenarnya, dia hitan, hampir sama gitu loh. Nah ini saya baru tahu ini ada sunat Kristus. Apakah Kristus yang disunat apa gimana? Saya nggak tahu ini masalah atau gimana. Silakan. Ya. Nih aku jawab serius nih ya. Jadi kalau kita lihat Keluaran 12 ayat 48, memang bangsa lain yang ingin mengikuti hukum Taurat itu syaratnya itu harus disunat. Itu betul. Nah, masalahnya sunat yang dicontohkan umat Islam itu salah. Itu kebanyakan gitu loh. Harusnya hanya membuang kelebihan kulit sedikit aja di depan itu, gitu Bang. Lari kemana nih? Ya maksudku gini, umat Islam betul. Itu jelasin itu dulu, nggak usah disalahkan dulu, nggak usah menyalahkan itu, jelaskan itu dulu yang dimaksud ditanya Bang Palopo. Kalau Anda mengatakan orang yang tidak bersunat itu, yang harus mengikuti sunat itu harus yang mengikuti hukum Torah. Nah, di situ jelas berarti kalau yang tidak bersunat melanggar hukum Torah. Nah, cuman kita mengambil korelasi begini. Apa pengertian sunat di dalam Kristen kok ada sunat Kristus gitu loh. Maksudnya itu. Iya, kalau Abang nanya ke saya, sunat itu yang dimaksud itu cuma satu artinya, yaitu memotong kulit apa istilahnya, kulit penis itu gitu loh. Kulit khatan. Iya, kulit khatan itu. Nah, masalahnya sunat yang dicontohkan umat Islam atau dilakukan umat Islam itu sunat yang salah gitu loh. Itu kebanyakan salah Bang. Gimana? Salahnya? Nah, jadi emang kamu tahu punya saya disunat kayak kamu kebanyakan itu, kata kamu kebanyakan. Lah iya. Kalau kulit yang menutupi kepala itu harusnya tidak perlu dibuang. Hanya kelebihan kulit sedikit aja yang di depan itu loh Bang. Itu aja yang dibuang. Jadi tidak perlu sampai dijahit. Nah begitu. Itu Bang Stanley. Secara teknis ya kan, mau itu dipotong sedikit terus dilipat, mau dipotong banyak terus dilipat, mau dijahit, mau dilem, secara teknis nggak masalah. Karena itu untuk pemulihan, penyembuhan kesehatan lagi. Yang intinya sunat itu mengkerat kulit khatan itu, pucuknya yang mengkerut itu loh, pucuknya yang mengkerut, tahu nggak? Yang mengkerut kayak punya kamu yang mengkerut itu dipotong. Ya, yang kayak pantat balon ya, itu. Ya intinya itu. Nah, intinya yang mengkerut itu dipotong. Secara teknis mau dilipat dijahit, mau dilipat dilem pakai aibon, itu teknis. Nah, kenapa kok dijahit? Ya biar cepat sembuh. Kalau nggak dijahit ya borok, bosok atau gimana kamu ini? Loh, zaman kok nyalahin jahitannya gimana ini Bang Palopo? Lanjut, aku nyimak dan menikmati. Ini kok orang nambal ban yang disalahin nyungkil bannya. Yang penting itu kalau nambal ban itu bisa tertambal, bisa dinaikin. Tapi syaratnya harus ditambal gitu loh. Kok nyalain jahit jadi gimana nih masa ini? Ya, zaman Nabi Ibrahim itu kan belum ada jahitan daging gitu loh Bang. Memangnya Nabi Ibrahim itu dijahit sih? Kayaknya nggak mungkin. Terus mentang-mentang di zaman Nabi belum ada jahitan, sekarang terus dijahit nggak boleh. Suruh ngelem aibon.
Bukan, Kan maksudnya sudah tuh Itu yang Bang Erwin. Assalamualaikum Itulah yang warahmatullahi dimaksud Bang wabarakatuh. Sten tadi kalau perkembangan itulah yang namanya perkembangan. Seperti itulah Nah, yang dulunya itu. diobati secara tradisional, sekarang dengan secara modern dengan adanya ilmu medis. Nah itu Itulah yang namanya perkembangan. berkembang, tetapi tidak menghilangkan dasar pemotongan kulit katannya gitu loh. Ya. Yang penting itu kulit Ustaz. yang mengkeret itu. Waalaikumsalam Bang Madu, ya, ada Bang Madu. Ah, warahmatullahi Bang iya Madu. betul, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin yang mengkeret Bang Madu. Nah, ini. Bang Masaha, Iya, iya Bang. Selamat pagi Bang. pagi. Ngomong apaan tuh? Mau dilem altiku. Ngomongin yang mengkeret itu loh dipotong. Bang Masaha mau dilem altiku. Ngomong sunat. Jadi aku tuh pengen umat Kristen juga disunat. Nah masalahnya sunat yang dicontohkan umat Islam itu salah kebanyakan gitu loh. Nah ini. Terus mau diapain? Disambung lagi gitu kalau salah. Ya, bukan. Repot. Bang Madu. Dia nyalain dijahit itu disalahin Bang. Tidak apa-apa, mau disambung lagi Bang Erwin kalau salah gitu loh. Tak suruh pakai Alteco tadi. Kita udah bahas ini Bang Masa, terus mau diapain? Jadi ini khusus orang-orang yang belum disunat gitu loh. Khusus orang-orang yang orang Kristen. Nanti dikasih dalilnya Ya. sama Bang Maduyan. Oh, Gini loh khusus. Bang Masahaya. Namanya memotong mengkerat kulit katan. Itu yang mengkerut itu dipotong. Perkara dilipat, perkara digunting sudah itu dilem pakai Alteco, itu teknis. Nah, sesuai dengan perkembangan tadi dikatakan, kalau dulu mungkin nggak ada lem, sekarang sudah ada lem. Kalau dulu nggak ada obat medis, sekarang udah obat medis. Tetapi intinya seperti itu. Yang jadi masalah sekarang tuh Kristen itu simalagama, mau ngikuti pemotongan yang mengkeret itu nanti dimarahi Paulus, nggak dipotong, tapi nanti nggak sesuai dengan perjanjian kekal. Gini Yang aja. mengkeret itu loh dipotong Bang. Gini aja, Bang Masa. Ya, Dulu kira-kira Nabi Ibrahim itu dipotong pakai apa tuh? Ya, aku nggak tahu Bang. Ah tuh, pakai gunting enggak? Nggak mungkin, nggak mungkin dong. Ya. Nggak mungkin. Nah nanti mungkin pakai pisau. Nggak mungkin dong. Pakai kapak dong mungkin. Pakai kapak ya. Digigit. Digigit. Dimasukkan ke mulut buaya suruh gigit. Pakai batu atau pakai Mungkin apa? pakai itu Bang. Pakai pisau buat nyembelih kambing mungkin. Nah, itu. Pakai pisau buat emang besi udah ada ya di zaman Nabi Ibrahim ya? Kayaknya udah ada deh Bang. Ya udah pakai kalau pisau terlalu kecil nggak mungkin. Nih, Bang Masaha, tak kasih nih penjepitnya nih loh. Ini penjepitnya nih loh, nih. Dijepit ini loh. Ah, dijepit pakai ini kan. Diceklek gitu kan. Ah, dijepit pakai ini dan itu diongkai kayak gini. Jadi, Bang Erwin, yang namanya perkembangan itu, dan saya kemarin baru menyunatkan anak saya yang kemarin itu, itulah perkembangan namanya. Disunatnya udah pakai sinar laser. Nggak boleh Bang, menyalahi itu kata Bang Masaha. Bang Masaha pengennya itu pakai Kalau Bang Masaha kapak. salah itu Bu. Minimal kapak. Kalau nggak kapak, Gini. golo itu. Ini batu Bang Madu. Ini batu dijepit gini kira cetes kayak gitu ya nak? Enggak. Kayak gitu. Kalau pakai itu bahaya Bang, nanti berkurang fungsinya. Masalahnya enggak boleh sama Bang Masaha pakai gunting. Ujungnya dijepit pakai ini apa?
pakai pisau lah bang. Tes kayak itu. Golok lah, nggak ada pisau-pisau itu masih barusan Ya, golok, ditemuin golok, ya. pisau-pisau itu. Tahan Orang-orang dulu ya itu bapak-bapak, senangnya- tahan dulu. Ada Oh, tamu. siap. Ada tamu. Siap, Selamat Bu. pagi Pak Rebon. Rebon, Lanjut. rebon udang. Iya. Oke, lanjut. Jadi Pakai golok Bang Masa. golok ya mungkin bang. Berarti nanti pakai gunting aja itu orang-orang Kristen takut pada, apalagi pakai golok. Lah iya. Ya itu sebenarnya ritual sunat itu yang melakukan harusnya bapaknya gitu loh, bukan orang lain. Karena supaya bapak-bapak ini merasakan gitu loh, melihat sakitnya anaknya sama seperti bapak melihat sakitnya Yesus pada waktu di